Ketawa Talks with Andy Acha. Tawa kali ini kita kedatangan guest speaker yang memang ahli dalam topik akan kita bahas nih sayang. Siapakah dia? Mamendek. Pak Jaliaman Sinaga. Iya, masih belajar juga ya, bukan? Ibu Linda Sumbaya. Masih belajar. Iya. Jadi mereka adalah orang tuaku dan mereka itu, buat yang belum tahu, mereka adalah konselor pernikahan dan keluarga dan juga memang mereka sudah mendalami ya tentang pernikahan dan keluarga selama belasan tahun ya, hampir 2 dekade ya, Dad. hampir, ya. Terus udah nulis bukunya udah berapa, Dad? Baru 13. Kita aja baru 1. Oke. 13 itu tentang mostly keluarga dan pernikahan dan juga ada parenting gitu. Makanya kita kali ini kedatangan tamu spesial, kita memanfaatkan, kita juga mau berbagi, ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman dan juga kita korek sedalam-dalamnya ilmu dari mereka ya untuk ngorek kita share ya, sama ngorek kalian. ini. Wow. Oke, sekarang nih Januari 2022, kita itu lagi lumayan hebohkan. Iya. Hebohkan. Oleh satu tayangan yang series gitu ya tentang Layangan putus. iya, judulnya Layangan Putus. Intinya buat kalian yang belum nonton, itu tuh adanya perselingkuhan dalam pernikahan gitu ya. Dan Ada itu orang pernikahan ketiga. juga masih muda ya, pernikahan masih. Iya, di bawah 10 tahun ya di bawah kayaknya 10 ya. tahun. Nah, ngomong-ngomong orang ketiga atau perselingkuhan, aku mau nanya dulu. Atau aku mau berbagi cerita kali ya. Oke, ya udah Ji. Kamu mau bagi cerita nggak? Enggak mau. Aku udah berbagi cerita kemarin. Tapi hari ini nggak usah. Jadi mau berbagi cerita bagi pengalaman tentang perselingkuhan. Iya, Dad. Waduh, baru 4 tahun menikah sudah ada pengalaman. Bukan, ini kan masih pacaran dulu. Perselingkuhan itu bisa juga terjadi Tolak ketika dalam masih bahasa I see. Saya kira saya kaget juga ini baru 4 tahun married itu ada kasus perselingkuhan. karena biasanya kita sebagai pembicara pernikahan taunya perselingkuhan itu terjadi after after married ya pasca nikah. Tapi kan orang yang pacaran juga ada loh yang udah Iya, selingkuh kan. Jadi tuh ceritanya kan dulu aku lagi masih SMA. Terus ini emang aku juga bandel kan belum boleh pacaran sebenarnya. Jadi sudah ya. pacaran dulu SMA. Keluar dari rahasia. Ketahuan sekarang. Ketahuan deh, untung udah nikah, udah aman. Iya. Jadi masih SMA, bandel juga ya kan ya, nggak boleh pacaran kan, penasaran pengen pacarannya, ada yang deketin. Nah si cowok ini tuh dia kayak sekolah di salah satu universitas paling bagus lah di Indonesia, terus kayak jurusannya yang wow gitu kan, kalau ditanya orang dia bakal jadi wow gitu. Aku nggak mau sebut ketahuan. Terus habis itu Seru kan orangnya sendiri dia. Seru sendiri. dia ceritanya. orangnya kan deketin aku kan. Terus ya aku kan berbunga-bunga. Widih. Terus habis itu Kelas berapa itu SMA kelas berapa? Kelas 1 lagi. enggak. Waduh. Lupa aku, Dad. Ya, Nah, lanjut. itu cepet banget dia deketin aku. Abis itu dia ngajak malam mingguan. Terus dia nembak aku gitu kan. Terus Dia umurnya berapa? waktu aku SMA dia kuliah. Berarti kayak bedanya kayak kita juga sih 3 3 tahunan tahun. lah. Jadi aku pikir wah gila nih kayaknya oke nih ada punya future sama dia gitu. Namanya juga masih bocah ya. Iya oke deh. Ada future ya. Ada future. Terus habis itu Berarti waktu SMA sudah mikirin future juga ya. iya udah dong. Mantap. Siapa dulu Bagus. didikannya. Terus ya aku terima kan langsung. Itu juga salah, kagak didoain dulu, langsung diterima lagi gitu kan. Terus pokoknya lagi falling in love. Lagi di sekolah tiba-tiba nih dia SMS. Kita kan biasa kan SMS atau teleponan gitu kan. Tiba-tiba lagi di sekolah ngomonginnya yang kayak biasa gitu, kayak iya sayang atau apa udah makan bla bla bla, tapi bawahnya kok namanya beda ya. Kayak aku sayang kamu, bukan aku sayang kamu Aca, tapi aku sayang kamu gitu namanya. Nama cewek lain gitu. Ketahuan dong. Iya, enggak, aku bingung. Hah? Kok gini kan aku polos ya? Kok bukan nama aku ya? Habis itu aku akhirnya tanya sama dia, terus dia bla 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 bla. Nah, di situ aku baru curiga. Alasannya banyak Kok ya. iya kok kayak gini gitu. Terus akhirnya ternyata long story short, setelah diusut-usut, aku itu cewek keduanya. Aduh. Cewek yang pertama dia beda agama sama cewek pertama. Jadi sebenarnya kalau lagi pacaran memang merasa nggak cocok harus putus dulu. Iya. Baru boleh Mulai lagi sama Buka cabang baru gitu ya. Tapi kalau sudah menikah, apapun yang terjadi tidak boleh putus, tetap harus dipertahankan. itu konsep dasarnya ya. Itu konsep dasarnya. Oke. Jadi gimana nih
Mam, Dad, ini apa sih yang membuat orang itu nggak setia dalam misalnya pernikahan Dalam satu atau hubungan. dalam suatu hubungan lah? Aku mau nanya kamu nanti dalam pacaran kira-kira apa yang bikin orang selingkuh? Oke. Aku juga mau nanya Dad sama Mam, apa kira-kira yang bikin orang selingkuh dalam pernikahan? Siapa dulu ya? Dad. Jawab. Oke, iya. Wah, ini satu topik yang sangat menarik ini. Karena hari-hari terakhir ini banyak kelihatannya pasangan-pasangan tergoda untuk melakukan seperti itu. Bahkan ada orang yang mengartikan selingkuh itu selingan Asal keluarga utuh. utuh. Wah, ini sudah sama sekali sudah Masuk angin itu. sudah masuk angin, masuk angin. Kalau kita mengamati dalam pernikahan, ya, kita menikah dengan orang yang kita cintai, bukan berarti tidak ada konflik. Tapi bagaimana merajut cinta di tengah konflik, itulah seni sebuah pernikahan. Nah, ketika konflik terjadi tidak diselesaikan oleh pasangan tersebut, maka otomatis pasangan itu semakin jauh. Tadinya misalkan begitu dekat, ya. Konflik yang tidak Mesra. diselesaikan akan membuat Buat luka. Luka. Ya, Luka itu akan membuat jarak. Jarak, betul Kalau sekali. tidak disembuhkan. dibereskan. Dan ketika luka yang satu belum sembuh, belum pulih, bila mana lagi ada sesuatu yang menyakitkan untuk yang kedua, terluka lagi. Demikianlah sampai luka yang kurasa. Sampai ada lagu yang demikian. Jadi membuat jarak. Membuat jarak. Nah, Keintiman itu semakin mungkin ini hilang. mungkin hilang. Longgar, ya. Mungkin masih tinggal satu rumah, satu kamar, satu ranjang, tetapi secara emosi sudah ada Gap, ya? gap ya. begitu. Canyon. Iya, walaupun seperti yang kita lihat ya, dia ngomong I love you, tapi lukanya Tetap nggak diberesin, ciuman, gitu. Iya. Lukanya nggak diberesin itu akan tetap membuat hilangnya kemesraan. Nah, itu potensi. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi juga ada dulu punya ekspektasi, punya kerinduan. Nanti kalau saya menikah, saya punya pasangan berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Harapan. Ada harapan lah, ada kerinduan, ada ekspektasi. Terhadap pasangan kita. Tetapi ketika kita menikah, apakah ekspektasi kita itu kita temukan dalam pasangan kita? Karena apa? Separuh aja ketemu itu udah luar biasa. 10 kita punya kerinduan. Bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan berapa dalam diri pasangan saya? Tiba-tiba satu bapak langsung nyeletuk. Pak, saya cuma 1, Pak. Antara 1 sampai 10 dia katakan. Jadi berarti 9. Nah, bila mana kerinduan ini tidak ditemukan, pasti namanya kerinduan ada satu Kecewa jadi. ada satu kekecewaan, pergumulan, konflik batin sendiri. Bila mana tadi dalam keadaan jarak sudah ada luka, kemudian ada jarak, kemudian ada ekspektasi tidak terpenuhi. Nah, ekspektasi yang tidak terpenuhi itu membuat emosi negatif yang namanya marah. Kemarahan yang tidak terkelola lama-kelamaan akan membuat satu kekecewaan yang artinya tuh dia nge-freeze gitu. Jadi tersimpan. Nah, itu yang berbahaya. Jadi ketika kita menikah dan kita tidak menemukan apa yang kita harapkan dalam diri pasangan kita, yuk kita kelola dengan kita bertanya, oh iya ya, nobody perfect. Gak ada manusia yang sempurna. Tapi misalnya Jadi itu yang membuat jauh satu dengan yang Iya, lain. tambah jauh. Ketika jauh tadi, disitulah berpotensi muncul pihak ketiga. Di tengah-tengah. Pihak ketiga di tengah, karena kita kan ada jarak. Tapi kalau kita Iya. dekat, Tapi kalau kita dekat kan tidak mungkin. Iya. udah langsung di situ Tidak mungkin. detak jantungnya aja kedengaran di sini. Tetapi kalau ada Iya, kalau jarak dekat begini, kan, tapi kalau jarak berpotensi pihak ketiga. Nah, Jadi pihak kalau ketiga detak ini- jantung kedengeran gini kan, lo kok detak jantungnya kok keras banget, lu lihat cewek itu kenapa lo? Nah kan kerasa gitu. Yang suaranya Tapi kayak kalau gitu apa? kalau jauh terserah lo mau gimana, mau kemana, udah akhirnya membawa diri masing-masing. Jadi akhirnya dia merasakan, wah gue ketemu sama cewek ini kok nyaman gitu loh. suami bisa juga istri berjumpa dengan seseorang. Bisa juga seseorang tersebut sudah married juga, tetapi ekspektasi yang diharapkan oleh seseorang tersebut sama dengan ekspektasi dia. Wah, Awalnya waduh. pasti begitu, tapi Iya. kalau Nyambung udah gitu ya. Betul. lama-kelamaan juga pasti akan terjadi Benar, lagi. tapi kan tadi itu kan masalahnya tertipu, manusianya itu tertipu di masalahnya tadi awal. kenapa terjadi? iya Nah, betul. itu penyebabnya. Jadi, wah, ini rasanya cocok ini. Ya, ini kok dia bisa memenuhi kerinduan saya ada sama orang ini. Dan kerinduan orang itu ada pada saya. Wah, berarti ini cocok, ini nyambung itu. Orang itu tadi awalnya masalah-masalah pekerjaan, profesional, tapi secara tidak sadar lama-kelamaan dari profesional bisa jadi personal. Lama-lama sudah jam Masa berapa, Bu? hubungannya tadi sudah bisa mulai pegang-pegang. Sudah mulai. Jadi nggak Dijamah-jamah ada boundaries gitu. lagi, nggak Iya. ada aturan. Padahal dalam kehidupan kita harus menetapkan satu boundaries. Misalnya, kita
kita nih hubungan kerja, ada hal-hal yang nggak boleh kamu lakukan. Nah kita tuh harus membuat diri kita seperti itu gitu loh. Jadi ini batasannya. Jadi walaupun kamu teman kerja saya, tapi kalau ke rumah jangan masuk ke kamar dong. Kalau orang nggak bikin pagar dalam kehidupannya, itu potensi untuk perselingkuhan itu sangat besar. Tinggi ya. Sangat besar. Apalagi sekarang dalam dunia digital ini, era digital, Social kita bisa media. bisa berkomunikasi di mana saja dengan Siapa siapa aja. saja tanpa diketahui oleh pasangan. Iya. Beda seperti generasi orang tua kita dulu. Wah, tidak mungkin hal itu terjadi. Ini penyebab dulu, penyebab. Penyebab paling prinsip, kita tuh harus menyadari bahwa naturnya kita, bawaan kita memang sejak lahir kita tuh udah manusia berdosa. Betul sekali, betul. Itu paling prinsip. penting ya. Jadi jangan ada menganggap kita itu Superman atau Superwoman. Kita merasa diri kita udah hebat gitu ya. Karena perselingkuhan itu semua orang bisa kena, siapa aja bisa. Jadi naturnya kita, bawaan kita itu sebenarnya kita itu ditarik dengan dosa. Kalau orang hubungannya dengan Tuhan baik, kuat, itu biasanya dia lebih bertahan untuk hal-hal ini. Tapi kalau dia nggak ada Tuhan lagi, wah itu gampang sekali untuk jatuh. Jadi naturnya kita, bawaan kita namanya tergoda, apalagi misalnya kenikmatan seksual yang dialami, itu bisa saja orang merasakan nikmatnya, padahal sebenarnya nikmat itu membawa sengsara. Kalau cuma dialami 1 jam 2 jam, ini nikmat, maunya lagi, tapi sengsara, keluarganya hancur. Walaupun kita sudah ditebus oleh Kristus sebagai ciptaan baru di dalam Yesus, bukan berarti kita kebal terhadap dosa, tetapi namanya tarikan untuk berbuat sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, itu kuat banget. Jadi kita harus melengkapi diri kita. Kita harus memperkuat manusia roh kita. Tuhan kan kasih free will sama kita. Apakah kita Hendak mengikuti bebas. keinginan daging kita atau mengikuti keinginan satu tuntunan Tuhan? Nah, ini pilihan itu ada di tangan kita, bukan tergantung Tuhan, tidak. Itu ada di kita. Tadi kan soal pernikahan, dari itu aja tadi kita udah dapat belajar banyak banget insight-insight baru ya kan geng. Sekarang aku mau nanya sayang, kalau menurut kamu orang pacaran selingkuh tuh kenapa sih? Kalau buat kayak anak-anak muda maybe karena aku udah pernah melakukan hal yang sama Wadaw. waktu masih alay-alay gitu. Ini baru pengakuan atau sudah dibereskan dulu? Baru Sudah. semalam aku tahu. Baru semalam. Wow. Jadi ceritanya aku ada pacar di Indonesia dan ada pacar di Sydney. Wow, untung aku nggak tahu pas dulu LDR, kalau tahu mungkin beda saya. Tapi itu sebelum bertobat ya, itu belum sebelum bertobat. Iya. Dulu waktu zaman Zahiliyah. Kalau kita bisa explore hal ini banyak hal sih, banyak banget itu tentang ego, pride, karena ada kayak satu teman yang selalu melihat example seperti itu tuh kelihatan keren. Bisa punya pacar Kalau lebih punya dari satu. banyak, ada yang kayak suka bohong juga, chronic lying atau bahasa Inggrisnya chronic liar. Chronic liar. Jadi apapun itu udah bohong ulung. Commitment is not a very strong aspect within. Iya, tapi menurut aku kalau relationships. dipikir-pikir mungkin juga tadi jadi mau bilang sih, mungkin kebutuhan dia nggak dapat dari yang satu. Misalnya pacaran yang ini dia pengen pacarnya kudus gitu. Jadi ya, mau istilahnya jaga nggak dia- berhubungan, tapi dia cari dari orang lain. Ya, dia merasa nggak puas gitu. Iya. He's not content Iya. in that relationship. Betul, Jadi ketidakpuasan. dia tidak puas. Jadi dia kayak mencari. Ini bukan hanya cowok ya, wanita juga loh. Sekarang aku nanya deh, kalau misalnya masih pacaran, cowok atau ceweknya udah selingkuh, menurut kamu lanjutin atau enggak? Tergantung cara mereka rekonsiliasinya gitu loh. Kalau memang sungguh-sungguh minta maaf, bertobat juga ya maybe ya. Tapi ya Tapi kalau menurut Kalau saya jadi mama betul. gimana? Kalau menurut saya perlu waktu untuk Ya. menguji kembali. Jadi kalau misalnya dia tuh udah niat banget sebenarnya pacaran, udah siap untuk merit ya. Ternyata dia menyadari bahwa wah ternyata cowok gue berselingkuh nih. Mungkin di reset ulang namanya. ya itu susah. Kalau dia ya. udah dipulihkan, dia reset ulang, jadi harus siap lagi, mulai dari nol lagi, kembali melihat benar-benar ada komitmen nggak, ada siap nggak, dia udah meninggalkan cara hidup yang lama apa enggak gitu ya. Karena apa? Kalau orang berpotensi perselingkuhan pada masa pacaran, kalau dia nggak bertobat sungguh-sungguh, itu besar sekali potensi untuk berselingkuh ketika sudah menikah. Ya. Betul Ya. sekali. Jadi harus benar-benar istilahnya tuh
bukan kayak rumput cuma dipotong, akar-akarnya harus dicabut. Itu namanya riset Dituntaskan. ulang. Nah, seperti itu. Jadi ini memang ketika pendengar ada di sini yang baru saja mungkin mengalami, waduh, ternyata gue baru tahu nih cowok gue berselingkuh. Minta dia komitmen kembali, minta dia bertobat untuk mau milih siapa. Kalau mau milih Anda, yuk kita mulai dari nol, harus siap. Menurut aku sih malah jangan diminta sih kalau dia nggak inisiatif, mendingan harus nggak usah Iya, sih betul, menurut aku jujur. Iya, Karena akan menyengsarakan hidup kalian sendiri nanti in the future. Tapi maksudnya tuh dibicarakan bersama. Nah sekarang next question dari aku, secara singkat juga, efek atau akibat kalau selingkuh. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan rusak ya. Ya. Itu nomor 1. Kenapa hubungannya apa, Mam? Kan selingkuh ini hubungan sama Tuhan Karena rusak. kan Tuhan udah bilang kita harus setia dengan pasangan kita. Hubungan seks hanya boleh dilakukan kepada Menjadi pasangan. satu gitu ya. Suami istri. Iya, dengan pasangannya, Suami tidak atau boleh dengan orang lain begitu. Sama aja seperti kita misalnya tahu, ya kita sebenarnya berbohong itu kan sebenarnya udah dosa. Iya. Tapi ada banyak orang mengexcuse diri, nggak apa-apa lah bohong. Nah kalau kita jadi gitu juga, ya nggak apa-apa lah, kan cuma sekali-sekali, cuma buat cem-ceman. Kalau seseorang berselingkuh tapi dia sadar bahwa dia akan hancur hubungan dengan Tuhan, itu bertobatnya cepet. Tapi kalau dia mengexcuse, udahlah nggak apa-apa, nanti juga gue bertobat, minggu depan gue perjamuan kudus lagi, gue minta ampun lagi, minggu depan lagi minta ampun lagi, itu sulit bertobatnya. Terus efek Itu lainnya akibatnya apa selain dengan itu? Tuhan? Tadi kan yang pertama Dengan secara Tuhan. vertikal, sekarang Iya. secara horizontal Horizontal. terhadap pasangan suami istri sendiri. Tidak ada lagi satu trust, Keharmonisan. tidak ada satu lagi Kepercayaan. keharmonisan di dalam keluarga. Karena kan inti masyarakat itu keluarga. Nah, inti keluarga itu suami istri. Jadi kalau satu pasang suami istri sudah tidak ada trust satu dengan yang lain, maka suasana di rumah itu dalam satu keluarga itu otomatis sudah jadi apa ya? Jadi dingin. Tidak ada kepercayaan lagi. Dia jadi hambar, walaupun mesti berkata, mungkin mesti berkata I love you, tetapi sudah tidak Nggak ada seperti substance-nya. berbobot gitu Iya. loh, tidak bisa kita rasa. Beda waktu kita pranikah dulu kan, waktu berkata I love you, wah itu rasanya Berbunga-bunga. wah itu Happy-happy. rasanya sesuatu Gairah. yang powerful ya. Jadi Nah, terus yang terjadi begini juga. Pasti yang berselingkuh itu bawaannya curiga sama pasangannya. Karena dia kan udah gagal kan. Dia udah gagal Dia kan ngebohongin pasangannya. Pasti dia juga mikir, Pasti "Gua kan dibohongin dia juga juga misalnya ya," ibarat gitu. handphone kan mungkin di Chat. ada Oh, gimana lah. apalagi, nggak Terus di-share ketika gitu. istrinya bilang, handphone gue sekarang gue kunci. Nah dia mulai curiga nih. Padahal mungkin karena supaya nggak gampang dibuka anaknya. Iya. Jadi handphonenya dikunci nih. Jadi curiga Nah dulu dia ya. langsung saking semangatnya. langsung Bawahnya mengambil curiga satu- gitu ya. Jumping kepada Conclusion. Di jangan-jangan dia juga udah berselingkuh Punya nih. selingkuhan. Nah jadi misalkan suaminya kan udah ini nggak berselingkuh berpikiran kan. sehat lagi. Dia telepon ke rumah. Iya. Ya. Dia tahu jam-jam segitu istrinya biasanya di rumah. Tapi kok enggak diangkat. Nah, dia juga sudah mulai ini. Langsung Gimana pikiran nih gua jangan bini gue ada orang tertentu datang. bayangkanlah satu rumah kalau sudah dibina dengan satu kecurigaan. Bisa bayangkan itu suasana. Lelah, Nggak bisa say. tidur, Hancur. pikirannya kemana-mana, bisa stres, Yang paling depresi, menderita wah. siapa? Anak. Kena Anak juga semprot ikut soalnya. menderita. Anak yang nggak tahu Iya. apa-apa. Terus aku mikirnya juga si anak ini mungkin kalau masih dalam pencarian jati diri karena dia nggak punya figur bapak misalnya di rumah karena bapaknya selalu pergi jarang pulang, dia bisa jadi nanti cari figur bapaknya di tempat yang salah gitu, atau mungkin dia nggak menerima Wrong identitas example. dirinya gitu misalnya sebagai yang udah diciptakan Tuhan Karena- gitu. Itu ngaruhnya banyak banget sih ke anak. Oh, besar lagi. Dan dia nanti kalau begitu ada pria yang mulai naksir sama dia kebayang bapaknya. Iya. Kalau dia nggak Iya. pulih dengan bapaknya, Bener. yang bapaknya yang sudah berselingkuh, Itu dia bocah. menggeneralisasi. Wah, setiap laki-laki pasti kayak begini. Itu banyak sekali efek yang terjadi. Apalagi yang lebih kasihan lagi, ada satu pasangan suami istri yang sudah di ujung tanduk perceraian karena suaminya berselingkuh ya. Satu kalimat yang dari saya cuma begini, bapak punya anak, punya laki atau perempuan? Perempuan. Ya, umur berapa yang perempuan? Sudah mau selesai kuliah. Pak, bayangkan anak bapak ini nanti kalau punya pacar dan siap untuk menikah. Ketika dia mau menikah, mana papa kamu? Wah, papa saya sama ibu saya berpisah karena perselingkuhan. Terus calon mertua kamu bilang kepada pacar kamu, nggak usah nikah sama dia, papa mamanya bercerai. Apa yang bapak rasakan begitu? Itu yang membuat dia bertobat. Wow. Karena dia pikir, wah anak saya sudah saya sekolahkan tinggi-tinggi, nanti mau menikah calon suaminya. Harus digoncangin gitu ya, harus dikasih jadi suatu pikiran yang baru begitu. Iya. Akhirnya dia putusin tuh selingkuhnya dan dia Dia harmonis. kembali utuh Itu kembali. Oh itu ya? Wah. Puji Tuhan. Nah makanya sekarang nih next topiknya juga maksudnya next point gimana sih
tips gitu, cara untuk mencegah adanya orang ketiga, adanya perselingkuhan, supaya kita tetap setia sama pasangan kita. Nanti masing-masing kasih share point menurut kita ya gimana. Yang pertama ya, cinta itu sesuatu yang hidup. Ya, artinya bukan benda apa? Artinya sesuatu yang benda mati, orang punya mobil, sepeda motor, apapun yang kita sukai, yang kita gemari, itu perlu dirawat. Sebagai benda mati, mobil. Coba mobil baru bagus, tapi tidak pernah dirawat. Jangankan berjalan, di starter pun tidak bisa hidup. Nah, sama juga. Cinta itu bukan sesuatu yang mati, yang hidup. Nah, karena itu makanya kami berdua menulis How to Maintain Love in Your Marriage. Masuk. Bagaimana merawat cinta dalam pernikahan. Ya, praktisnya aja salah satunya. Jangan lupa kasih hadiah sama istri. Kayaknya Salah satu kebutuhan salah satu kebutuhan wanita ialah apa? Perlu dukungan keuangan. Kalau istri mau belanja gak usah ditahan-tahan. Dukungan keuangan. kalau ke DFO gitu ya. Gak usah beli itu tas masih banyak gitu. Padahal udah kepingin banget beli tas. Waduh, udah sebel. Ya, Jadi lanjut. dukungan keuangan. Itu merawat cinta. Iya. Ada satu hal yang paling disukai, pertanyaan yang disukai oleh istri. Kamu masih punya uang enggak? Nah, tapi jangan asal bertanya. Kalau dibilang tidak, langsung segera asap. Keluarkan. As soon as possible, transfer segera. Wah, itu langsung mukanya tersenyum. Itu nanti menabur pagi hari. Menuai malam hari. Kayaknya agak awkward deh ngomong sama Mendet. Jadi kami punya quote begini ya. Menikah cukup satu kali. Tetapi Jatuh cinta perlu berkali-kali. yang terjadi perselingkuhan itu karena sudah nggak jatuh cinta lagi. Jadi dia cuma udah menikah, mungkin punya anak, sibuk karier, masing-masing sudah hilang waktu kebersamaan, nggak ada waktu lagi falling in love, nggak ada lagi saling membahagiakan, ngomongannya tentang ngomongan anak, ngomongan mertua, ngomong kerjaan, nggak lagi ngomong, cicilan. iya, nanti kalau baru ngomong sedikit, Dad, aku merasa seperti ini loh gini, gitu aja di ngomongin, nah udah seperti nggak ada pengertian. Jadi menikah Cukup satu kali. tetapi Merawat jatuh cinta. Ulang. Menikah cukup satu kali. Ya. tetapi jatuh cinta Perlu berkali-kali. Dan yang kedua ya, di tengah-tengah kesibukan sebagai pasangan suami istri ya, nanti siapkan waktu. Sesibuk apapun kalian, siapkan selalu waktu untuk berdua. Ada quality time. Quality time. Ya, bukan hanya sekedar makan sama-sama. lihat handphone bisa Email suaminya. gitu suami istri. Iya. Tetapi harus bisa curhat apa yang Kayak dirindukan. ngobrol kayak pacaran dulu kan. Iya, apa yang tidak diinginkan. Iya. Sering kadang-kadang sudah Isi menikah. hati. Istrinya mau ngobrol sama suaminya lagi ntar dulu lagi sibuk manuin handphone, mau ngobrol Iya, lagi sibuk. main game tuh banyak juga tuh Nah, sekarang. itu habis Dan lah. juga kadang-kadang pekerjaan juga kadang-kadang. Wah, Iya, ini lagi pekerjaan ini lagi ini nih deadline terus. Nah, akhirnya itu salah satu ancaman. Jadi selalu siapkan waktu berbicara dari Quality hati time, ya. ke hati. Iya. Ya, dari hati ke hati itu maksudnya kita bisa berani menyampaikan apa yang kita suka. Dan apa yang kita tidak suka. Nah, Kalau Termasuk ada menyampaikan ganjalan gini, dikeluarin ya. komunikasi yang baik itu dia mampu menceritakan kesuksesannya, tetapi belum cukup kegagalannya. Ya. Jadi kalau orang mau bilang saya punya komunikasi yang baik tuh dengan anak saya, anakmu pernah ceritain nggak kegagalan dia? Kalau dia cuma ceritain, mam saya dapat nilai bagus, pas dapat nilai jelek dia nggak cerita, itu berarti dia masih belum begitu juga Terbuka. suami istri. Kalau nanti suami kita curhat gini, di kantor ada karyawan baru lu, tapi pakaiannya mam seksi banget, kita udah langsung marahin dia. Negative thinking. Iya, padahal di cerita tuh bagus, berarti kan dia bilang Terbuka. tolong terbuka. Jadi gitu. Nah, kalau suami hanya menceritakan di permukaan, itu hanya basa-basi. kalau dulu waktu pranikah kan kita banyak bicara aku dan kamu. Wah. Bisa ngobrol di jam sampai berjam-jam. Iya, makanya kita begadang. bisa ini ada ikatan emosi. Kenapa? Kita bicara antara aku dan kamu jadi kita. Nah, ini yang perlu ya di dalam pernikahan untuk bagaimana tipsnya ya. Dan juga kita harus mengenal bahasa kasih pasangan kita. Karena tanda kita mengasihi itu beda-beda. Orang merasa dikasihi kalau bahasa kasihnya itu adalah hadiah. Dia merasa dikasihi ketika pasangannya Dikasih memberi hadiah. hadiah. Kalau dia bahasa kasihnya quality of service. time gitu, kebersamaan, ya dia merasa dikasih Quality ketika time. pasangannya punya waktu Menyediakan ngobrol-ngobrol.
Terus ada yang ketiga act of service, dia dilayani. Kalau mau masuk mobil dibukain pintu. Kalau misalnya batuk-batuk diambil Ini mama minum. kelihatannya acts of service deh dia. Kalau dia dilayani. Ya. Ya, terus udah gitu Ada sentuhan. ada juga sentuhan, Touching. begitu ya. Dia merasa Physical touch. ketika dia disentuh itu berasa dikasihi. Satu lagi apa? Kata-kata Oh, words of iya. affirmation. Kata penguatan. Iya. Words of Kata-kata affirmation. Afirmasi. Jadi kata-kata penguatan, bilang, waduh kamu tuh. Kamu pakai baju ini cakep loh. Wih, Misalnya seperti begitu. Nah, Semangat nih kelihatannya. kebanyakan kebanyakan istri tidak mau belajar bahasa kasih pasangannya. Dapat dia. bukannya suami yang biasanya nggak mau belajar mah. Nggak, maksudnya- curcol. Ya bisa juga, tapi istri perlu belajar juga gitu. Betul itu sekali, betul. Betul. Dan yang terakhir, mungkin ini yang juga tidak kalah pentingnya, apa? Kita belajar dan memahami pasangan kita itu tidak sempurna. Nah, karena itu kita harus belajar menerima dia seutuhnya dan belajar untuk saling mengampuni tanpa hitung-hitungan. Lu sudah 3 kali lo ini baru tanggal 15 Januari nih, sudah 3 kali lo ngecewakan gue ya. Itu tidak bahasa kasih namanya itu ya. Oh, ini ada denda ini. Bahasa kasih. Kalau bahasa kasih itu apa? Unlimited forgiveness, pengampunan Jadi tanpa batas. betapa pentingnya sebagai pribadi kita tuh harus bertumbuh di dalam Tuhan dan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah pernikahan Amin. kita. Betul. Maksudnya kalau kita dalam kehidupan agama apapun ya hadirkan Tuhan lah dalam pernikahan kita untuk takut akan Tuhan, karena suami istri yang takut akan Tuhan akan menurunkan kepada anak-anaknya Amin. untuk hidup. Pernikahan Anda hari ini itu gambaran untuk pernikahan anak-anakmu kelak. Jadi kalau saat ini engkau sedang tergelincir, ayo kembali. Karena apa? Jangan membuat masalah yang lebih besar. Ya minta sama Tuhan untuk Tuhan buka jalan, karena minta pengampunan dari Tuhan. Memang sih rumput tetangga tuh lebih hijau. Kalau kita mau bahas lebih dalam lagi, ini masih banyak macam-macamnya nih. Nanti in the future bisa ikut seminar Bapak Jaleman dan Ibu Linda ya. So to wrap it up, Iya. appreciation, harus kasih apresiasi kepada pasangan kita. Kita harus mengampuni dan harus jujur. Menerima apa adanya. Menerima pasangan kita itu tidak ada yang sempurna. Ya, dan- Pria tidak sempurna, wanita juga tidak sempurna, sama-sama tidak Tapi sempurna. Tuhan yang sempurna. Hanya, nah jangan Itu lupa, yang mengikat kita. seorang pria yang tidak sempurna dan seorang menikah dengan wanita yang tidak sempurna, tetapi melalui pernikahan kita berdua semakin disempurnakan. Wow. Jadi saya pun semakin disempurnakan dengan namanya seorang Marilinda Sumbayak. Oke, baik. Walaupun dia adalah orang yang berpotensi melukai hatimu kan. Iya betul sekali. Karena orang yang kita cintai adalah orang yang paling berpotensi menyakitkan. Ya, tetapi justru itu proses untuk kita semakin disempurnakan oleh Tuhan. Karena kebahagiaan keluarga bahagia bukan absen dari masalah. Iya. Tetapi Itu atas pentingnya. anugerah Tuhan Berhasil mengatasi menyelesaikan setiap setiap masalah. Oke. Gimana? Apa aja yang udah kalian pelajari dari podcast hari ini bisa ditulis di komen di bawah supaya kita juga semakin semangat bikin podcast-podcast berikutnya. Supaya papa mamaku juga in the future punya banyak ide-ide baru untuk bikin seminar-seminar buat Amin. keluarga dan pasangan. Segitu dulu podcast episode kali ini tentang orang ketiga atau perselingkuhan. Semoga kalian bisa dapat banyak inspirasi baru dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.